Di video kali ini saya akan membahas materi sistem persamaan linear homogen pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, sebuah sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua suku konstan sama dengan 0, yakni sistem tersebut mempunyai bentuk, nah seperti ini ya. Kita lihat bahwa nilai di ruas kanan semuanya 0. Jika kita menemukan SPL seperti ini, maka itu dikatakan SPL homogen. Nah, kita lihat bahwa SPL yang homogen itu ternyata SPL yang konsisten. Mengapa? Karena X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0, selalu merupakan solusi. Jadi coba kalau kita substitusi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0, pasti memenuhi SPL ini. Nah, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0 ini kita namakan solusi trivial atau trivial solution, karena selalu merupakan solusi. Bagaimanapun bentuk dari SPL-nya, selama SPL itu homogen, maka pasti SPL itu konsisten karena minimal mempunyai satu solusi. Jadi SPL homogen itu bisa saja hanya mempunyai satu solusi atau solusi trivial itu, bisa juga mempunyai tak hingga banyaknya solusi, di mana itu tak hingga banyaknya solusi selain solusi trivial. Jadi tak hingga banyaknya solusi ini di sini adalah solusi trivial ditambah solusi tak trivial. Oke, semoga sampai di sini adik-adik bisa paham. Nah, kita lihat lagi cara mengetahui SPL homogen mempunyai solusi tak trivial. Itu dilihat dari SPL tersebut melibatkan lebih banyak peubah atau variabel daripada banyaknya persamaan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat di contoh. Misalkan ada soal, tentukan solusi dari sistem persamaan linear homogen berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, misalkan sistem persamaannya seperti ini. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada berapa peubah atau ada berapa variabel. Berarti di sini kalau kita lihat ada 5 peubah. Dan ada berapa persamaan? Ada 4 persamaan. Dan ini SPL yang homogen. Nah, kalau kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan, berarti ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Silakan kalau adik-adik yang belum paham, silakan ditonton pada video eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Berarti awalnya kita harus mencari matriks yang diperbesar dari SPL ini. Nah, itu diperoleh seperti ini. Lalu kita menggunakan operasi baris elementer untuk, karena ini lihat di sini eliminasi Gauss-Jordan, berarti untuk membawa ke bentuk eselon baris tereduksi. Jadi silakan adik-adik lihat juga cara menggunakan operasi baris elementer pada video saya mengenai sistem persamaan linear dan eliminasi Gauss-Jordan. Itu sangat jelas. Nah, kalau kita gunakan OBE sampai bentuk eselon baris tereduksi, maka akan diperoleh seperti ini. Matriks seperti ini ya. Nah, ini sudah bentuknya adalah eselon baris tereduksi. Nah, berdasarkan bentuk ini, maka kita peroleh SPL yang bersesuaian dengan matriks ini adalah X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0, X3 tambah X5 sama dengan 0, X4 sama dengan 0. Nah, solusi yang diperoleh adalah X1 itu sama dengan negatif X2 kurang X5. Untuk yang persamaan pertama, kita peroleh ini ya, X1 sama dengan negatif X2 kurang X5. Lalu kita peroleh juga X3 itu sama dengan negatif X5 dan X4 itu sama dengan 0. Lalu, jika kita misalkan X2 sama dengan sebuah parameter
S dan X5 itu sebuah parameter T, maka kita peroleh himpunan solusinya sebagai berikut. Berarti X1 itu sama dengan negatif S kurang T, X3 itu sama dengan negatif T, dan X4 itu sama dengan 0. Jadi kita perlu peroleh himpunan solusinya seperti ini, atau himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa solusi trivial, nah ini berarti kan himpunan banyak ya. Nah, tapi tetap himpunan tak hingga banyaknya solusi, kalau bentuknya seperti ini ya, karena ada parameter di sini. Nah, berarti tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau mempunyai tak hingga banyaknya solusi, berarti ada solusi trivial dan solusi tak trivial. Nah, solusi trivialnya diperoleh ketika S dan S sama dengan T sama dengan 0. Berarti solusi yang tak trivialnya ya selain nilai ini ya. Oke, kita lihat bahwa ini mempunyai solusi tak trivial juga. Nah, itu kita lihat bahwa, kita lihat kembali, nah itu diperoleh ketika terjadi untuk SPL yang jumlah variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaan. Lihat ya, jumlah variabelnya ada 5, persamaannya 4. Berarti tanpa kita menggunakan cara kerja, berarti kita langsung bisa tahu bahwa oh ini kemungkinannya, bukan kemungkinan, ini pasti mempunyai solusi tak trivial. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh adik-adik. Nah, sehingga ada teoremanya. Teoremanya ini adalah sebuah sistem persamaan-persamaan linear homogen dengan lebih banyak peubah atau variabel daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak terhingga banyaknya solusi. Nah, itu sudah kita lihat tadi di contoh yang tadi saya berikan. Oke, kita coba contoh berikut. Coba tanpa menggunakan pensil dan kertas, tanpa kita coret-coret mengerjakan menggunakan OBE, tentukanlah yang manakah di antara SPL homogen berikut mempunyai solusi tak trivial. Jadi kita lihat ini, misalkan ada soal A, B, C, dan D. Kita lihat bahwa kalau kita lihat option A itu ada berapa variabel? Option A itu ada 4 variabel. Nah, ada berapa persamaan? Ada 3 variabel. Berarti jumlah peubahnya lebih banyak daripada persamaan. Berarti ini pasti mempunyai solusi tak trivial. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lihat lagi yang B. X1 tambah 2 X2 tambah 3 X3 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat 3 persamaan ini, kira-kira ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Maka ini ya, pasti solusinya hanya solusi trivial saja. Dia tidak mempunyai solusi trivial. Karena kalau ini tanpa kita coba ya. Oke. Oh, ini 3x3 ya. Saya ada salah. Tunggu ya. Ini di sini adalah sorry. Ini ya x3. Oke. Nah, kalau yang bagian C itu kita lihat ada berapa variabel? Ada 3 variabel, 2 persamaan. Karena jumlah variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya, maka kita katakan bahwa kita bisa berdasarkan teorema tadi, berarti kita bisa ketahui bahwa SPL homogen ini mempunyai solusi tak trivial. Oke, kalau kita lihat yang D, nah ini jumlah variabelnya 2, jumlah persamaannya 2. Berarti ini pasti hanya mempunyai solusi trivial. Jadi penyelesaiannya SPL homogen yang mempunyai solusi tak trivial adalah hanya bagian A dan C. Nah, semoga adik-adik bisa paham mengenai penjelasan saya tentang
sistem persamaan linear homogen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.